Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai kuis dari sistem operasi, yang mana pada kesempatan ini saya menjawab soal nomor 4 dan soal nomor 5, yaitu pada nomor 4, jelaskanlah mengenai karakteristik deadlock dan jelaskan contoh gambaran terjadinya deadlock menggunakan resource allocation graph. Dan yang kelima, diketahui snapshot proses dari suatu sistem operasi. Dapat teman lihat P0, P1, P2, P3 sampai P4. Yang perlu diketahui dari proses ini adalah A. Apakah proses pada sistem ini berada dalam keadaan selamat? Jika tidak, jelaskan. Jika iya, tuliskan urutan prosesnya dan bagaimanakah nilai matriks net yang baru. Yang B. Bagaimana jika ada penambahan request 330 untuk proses untuk P4. C. Bagaimana jika ada request 0020 untuk P0. Baik, kita masuk penjelasan singkat mengenai deadlock terlebih dahulu. Deadlock itu merupakan kondisi dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang dipakai, sehingga tidak ada proses yang berjalan. Biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh diubah oleh satu proses saja dalam suatu waktu. Ini masuk pertanyaan dari nomor 4 tadi, yaitu karakteristik ataupun kondisi penyebab deadlock. Yang pertama ada mutual exclusion, jika suatu proses menggunakan suatu resource, tidak ada proses lain yang boleh menggunakan resource tersebut. Yang kedua, hold and wait, pada suatu proses mengakses suatu resource, proses tersebut dapat meminta izin untuk mengakses resource lain. Yang ketiga, no preemption, yaitu jika suatu proses meminta izin untuk mengakses resource sementara resource tidak tersedia, maka permintaan tidak dapat dibatalkan. Yang keempat, curricular wait, yaitu jika proses P1 sedang menunggu resource R1 dan meminta izin untuk mengakses resource RJ, dan pada saat bersamaan proses PJ sedang mengakses RJ dan meminta izin untuk mengakses resource R1. Ini gambaran dari resource allocation graph. Siklus deadlock mungkin terjadi jika hanya satu instan yang per resource, maka pasti terjadi deadlock. Jika ada lebih dari satu instan terjadi deadlock jika tidak ada proses yang dapat melepaskan resource untuk dialokasikan ke proses lainnya. Terjadi deadlock yaitu P2, di sini sebenarnya R2, di sini R3. Ada kesalahan penulisan. P2 menuju ke P3, P1, P3 menuju ke P1, ada P1 menuju ke P2. Itulah gambaran dari terjadinya deadlock. Yang soal nomor 5A, yaitu apakah proses pada sistem ini berada dalam keadaan selamat? Jika tidak, jelaskan. Jika iya, tuliskan urutan prosesnya dan bagaimanakah nilai matriks net yang baru. Baik, ini gambaran dari tabelnya tadi. Ada proses, allocation, max, available, dan net. Sintaks safety pada bunker algoritma. Jika net kecil sama dari available, maka proses dieksekusi, available baru sama dengan available tambah alokasi. Else, do not execute, go forward. Jika tidak, eksekusi tidak dijalankan, tidak diproses. Kita masuk ke soalnya. P0 net kecil dari available. Do not execute P0, go forward. Tidak bisa dieksekusi. Untuk P1, nilai net itu 0,20, kecil dari 230. Maka execute, bisa dieksekusi. Jadi net available itu 230 available ditambah dengan nilai alokasi yaitu 532. Selanjutnya untuk P2 nilainya yaitu net 600, kecil dari 532. Apakah kecil dari 532? Jawabannya tidak, sehingga tidak eksekusi, tidak dijalankan untuk P2. Untuk P3 011, apakah kecil dari 532? Jawabannya iya, sehingga bisa dieksekusi. Dan kita tambahkan dari 532 ditambah dengan 211, yaitu lokasi pada P3. Hasilnya 743. Untuk P4, apakah 431 kecil dari 743? Jawabannya iya, sehingga eksekusi dijalankan, ditambahkan dengan nilai alokasi 743 tambah
002 sama dengan 745. Selanjutnya untuk yang belum dieksekusi itu pada P0. Apakah 743 ini kecil dari 745? Jawabannya iya. Maka dieksekusi nilai alokasi 745 ditambah dengan 010. 010 alokasinya sama dengan 755. P2, apakah selanjutnya untuk P2 600 apakah kecil dari 755? Jawabannya iya. Sehingga eksekusi dijalankan ditambah lalu kita tambahkan 755 ditambah dengan 302 ini. Hasilnya yaitu 1057. Urutan eksekusi prosesnya yaitu P1, P3, P4, P0, P2. Maka sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Untuk yang B5B-nya, bagaimana jika ada penambahan request 330 untuk P4? Dapat kita ketahui untuk request kecil dari net 330 apakah kecil dari 431? Jawabannya iya. Sedangkan di nomor 2-nya request apakah kecil dari available 330 apakah kecil dari 230? Jawabannya tidak. Yang ketiganya available sama dengan available dikurang request. Jadi 230 dikurang 330 sama dengan min 100. Selanjutnya available dikurang request yaitu available-nya ada 002 dikurang dengan maksudnya ditambah ini ditambah dengan 330 sama dengan hasilnya 332. Net sama dengan net dikurang request yaitu 431 dikurang 330 hasilnya yaitu 101. Bisa kita lihat. Jadi yang B-nya eksekusi tidak bisa dijalankan atau unsafety. Di sini bisa kita lihat net kecil dari available 743 kecil dari min 100 tidak bisa dijalankan. Untuk P1 juga tidak, P2 juga tidak, P3 begitu, P4 begitu. Maka sistem dalam keadaan state tidak selamat dan tidak memenuhi kriteria safety, artinya unsafety atau deadlock. Selanjutnya untuk yang C, bagaimana jika ada request 020 atau 020 untuk P0? Request kecil dari net. Apakah iya? Apakah kecil? 020 kecil dari 743? Iya. Yang kedua, request apakah kecil dari available? Jawabannya iya. 020 kecil dari 230. Yang ketiga, available sama dengan available dikurang request. 230 dikurang 020 sama dengan hasilnya 210. Alokasi ditambah request yaitu 010 tambah 020 hasilnya 30. Yang net dikurang request 743 dikurang 020 hasilnya 723. Kita masuk ke jawabnya. Untuk P0 net kecil available 703 apakah kecil dari 210? Jawabannya tidak, sehingga eksekusi tidak dijalankan. Untuk P1 020 kecil dari 210 eksekusinya iya, maksudnya kecil dari nilai available sehingga dijalankan. Available ditambah lokasi yaitu 210 ditambah 302 hasilnya 512. Untuk P2 600 apakah kecil dari 512? Jawabannya tidak. Lanjut ke P3 011 apakah kecil dari 511? Yaitu eksekusi dijalankan pada P3 sehingga available ditambahkan itu 511 ditambah 211 sama dengan 723. Lanjut ke P4 pada titik 1 apakah kecil dari 723? Jawabannya iya, eksekusi dijalankan yaitu 723 ditambah 002 sama dengan 705. Selanjutnya yang belum dieksekusi itu pada P0 723 apakah kecil dari 725? Jawabannya iya, sehingga eksekusi pada P0. Selanjutnya ditambahkan 725 ditambah 30 hasilnya 705. Dan yang terakhir P2 600 apakah kecil dari 755? Jawabannya iya, maka eksekusi dijalankan. Available yang baru yaitu 755 ditambah dengan 302 nilai alokasinya sama dengan 1057. Jadi urutan eksekusi proses P1, P3, P4, P0, P2. Sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.